Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alam bimuradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, teriring doa juga semoga hadirin dalam keadaan sehat wal afiat. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 24 Jumadil Ula 1445 Hijriah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari, tentu kita mendapati aneka macam masalah atau perkara yang bisa mengganggu ke dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah itu semua termasuk daripada ujian untuk menguji keimanan kita. Namun betapapun kita mendapati ujian di mana yang Allah firmankan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang artinya Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan, agar Allah menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Namun dalam rangka menghadapi aneka masalah, bingung, pusing, dan berbagai kerumitan perkara hidup lainnya, Islam telah menyajikan berbagai solusi. Di antaranya setidaknya ada 5 amalan yang bisa menenteramkan hati dan bisa membantu menyelesaikan aneka masalah yang kita hadapi. Yang pertama hadirin, untuk menenteramkan hati juga tentunya menyelesaikan masalah, kita diberikan solusi oleh Allah berupa salat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Dan minta tolonglah kamu sekalian kepada Allah bisabri wassalah, melalui media sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat, lakabiratun, sungguh kabirah. Secara bahasa kita memahami kabirah akbar, artinya besar, amat besar, amat berat yang demikian itu, illa melainkan alal khashiin, tidak akan terasa berat bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna, orang-orang yang yadunnun,
kepada Allah tentunya bukan dzan lagi, bukan sekedar sangka tapi yakin. Kalau kepada manusia husnudzon artinya baik sangka, tapi kepada Allah husnudzon maknanya adalah yakin. Orang yang khusyuk adalah orang-orang yang meyakini annahum bahwasanya mereka mulaku akan bertemu Rabbihim kepada Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya dalam ayat 45 dan 46 surah Al-Baqarah ini hendaknya kita mohon pertolongan kepada Allah dengan media salat dan sabar. Bahkan ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati satu urusan yang dikiranya rumit. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah keadaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, apabila beliau kedapatan amrun, satu perkara, sholat, maka beliau sholat. Yang dimaksud tentunya adalah sholat sunnah selain daripada sholat fardu. Karenanya amalan pertama yang bisa membantu menyelesaikan masalah dan menenteramkan hati adalah dengan sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bahkan ketika kita sholat ada satu posisi yang sangat fenomenal, yakni sujud. Di mana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Kata baginda Nabi, seorang hamba akan menjadi paling dekat dengan Rabbnya saat ia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Yang kedua hadirin, amalan yang bisa menenteramkan hati dan bisa membantu terselesaikannya masalah adalah dengan zikir. Kita banyak masalah, ya, tapi kita juga butuh ketenangan sebelum kita mendapatkan solusi atas berbagai problem kehidupan. Allah telah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum," maka zikirlah, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Bagaimana Allah ingat kepada kita? Di antara tafsirnya adalah Allah akan meliputkan rahmatnya untuk kita sekalian, dan rahmat itu tidak bisa kita rincikan dalam berbagai materi yang sifatnya nyata. Kita sehat, itu rahmat Allah. Kita bisa bergerak, kita masih hidup sampai saat ini, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28 Allah taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, perhatikanlah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga hadirin, amalan yang bisa menenteramkan hati dan mampu menyelesaikan masalah adalah dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, apapun itu, apakah itu surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman, dan lain-lainnya. Karena ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dalam surah Al-Isra 82 Allah berfirman, dan kami turunkan daripada Al-Quran suatu yang bisa menjadi penawar, menjadi syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang keempat, amalan yang bisa membantu terselesaikannya masalah dan menenteramkan hati adalah dengan bersedekah. Kita maklum semua dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ambillah sedekah, dalam arti sedekah wajib adalah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan sedekah atau zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dalam arti membersihkan hati dari aneka dosa dan tentunya membersihkan harta dari ketidakberkahan. Lantas di ayat ini wasalli alaihim bukan artinya salat, tapi doakanlah mereka yang berzakat, doakanlah mereka yang bersedekah. Kenapa? Inna salataka, sesungguhnya doamu itu sakanul lahum, menenteramkan mereka. Karena itu dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah mampu menenteramkan hati. Dan yang terakhir, yang kelima, yang termasuk amalan yang mampu menenteramkan hati dan mampu menyelesaikan aneka masalah kita adalah dengan bertaubat dari aneka macam perbuatan dosa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Di mana dengan taubat yang semurni-murni tersebut, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, mudah-mudahan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala akan menutupi segala kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mana mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita melakukan amalan-amalan yang positif, amalan-amalan yang saleh tersebut, dan tentunya Allah taala menenteramkan hati kita dan menyelesaikan segala aneka masalah yang sedang kita hadapi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.